Selamat pagi, kembali jumpa bersamaku. Pada video kali ini aku akan membahas tentang cara menghadapi ghibah dan fitnah. Ghibah itu artinya semacam gosip, yaitu membicarakan tentang kejelekan yang ada pada seseorang, ya. Dan kejelekan itu faktanya memang ada, faktanya memang terjadi pada seseorang yang dijadikan bahan pembicaraan. Adapun fitnah itu membicarakan orang lain tetapi faktanya tidak terjadi atau tidak ada pada orang yang sedang dibicarakan. Fitnah itu bisa terjadi secara vulgar, 100% memang salah, atau ditambah-tambahi. Fakta yang ditambah-tambahi, fakta yang dibumbui, fakta yang diplesetkan, fakta yang digoreng, ya, fakta yang dikaburkan, dibiaskan, seperti itu. Misalkan aku menjewer anak kecil, memang benar aku telah menjewer anak kecil, ya, menjewer kupingnya, tapi ternyata diimbui, ditambahi, menjewernya sampai keras, sampai panas, sampai menyakitkan. Padahal tidak, menjewernya hanya biasa saja, sebab aku menjewernya itu bukan tujuan untuk menyakiti, tapi untuk membuat dia jera. Menjewer bagi anak kecil itu identik dengan kesalahan, identik dengan bentuk hukuman, seperti itu, ya. Meskipun tidak menyakitkan secara fisik, tapi bagi hatinya anak kecil itu merasa tersakiti. Nah, ternyata aku difitnah, menjewernya itu sampai keras, sampai menyakitkan, sampai warna merah, padahal nggak seperti itu. Ataupun bisa digosipkan atau bisa digibahkan. Itu loh, si Rifki telah menjewer anak kecil, kasian banget anak kecilnya, tanpa diimbui dengan kebaikan yang kulakukan. Padahal dia tahu bahwa tujuanku menjewer itu adalah untuk mendidik sebagai bentuk kasih sayang agar tidak melakukan kesalahan yang serupa, seperti itu. Dan menjewernya juga tidak menyakitkan, ya. Tapi yang difokuskan tentang aku cuma kejelekanku tanpa ditambahi kebaikan yang aku miliki, yang ada pada diriku, seperti itu. Nah, bagaimana ketika ada orang yang memfitnah dan menggibah kita? Kunci utama dan satu-satunya adalah diamkan. Bagaimana jika terus bergibah dan memfitnah? Diamkan. Kan tidak enak kita itu mendengar selentingan atau mendengar kabar difitnah dan digibah gitu. Jawabannya, diamkan. Aku pribadi sebagai seorang hamba Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendiamkan orang yang memfitnah, mendiamkan orang yang bergibah, itu sangat efektif dalam menjaga kesehatan mentalku, ya. Sebab apa? Semakin aku meladeni fitnah dan gibah itu, semakin membuat aku capek bagaimana cara melawannya, bagaimana cara menangkisnya, gitu, ya. Capek, hatinya capek, fisiknya juga capek, otaknya capek, seperti itu. Dengan cara mendiamkan dan mengabaikan, fokus pada diriku sendiri, fokus pada perkembangan diriku sendiri, pasti suatu saat mereka akan surut sendiri dalam menyerang aku, baik itu dengan bergibah maupun memfitnah. Dan aku sangat beriman pada takdir Allah. Kalaupun takdir Allah menghendaki aku tetap di atas, meskipun mereka gibah, mereka memfitnahku, aku akan tetap berada di atas, seperti itu. Dan meskipun setelah difitnah maupun digibah aku langsung mati misalkan, ya, dan aku tidak sempat memberikan klarifikasi pada mereka ataupun kebenaran tentang aku tidak terungkap, aku sangat yakin setelah kematianku nanti aku akan memanen dari perbuatan mereka, yaitu fitnah dan gibah mereka, sebagai bekal aku untuk mendapatkan ampunan, sebagai bekal aku untuk dirahmati oleh Allah, seperti itu. Jadi fitnah dan gibah mereka itu tidak sia-sia, baik itu di dunia maupun di akhirat. Senyampang aku berprasangka baik pada Allah, perbuatan gibah dan fitnah itu akan berdampak baik pada aku.
baik itu di dunia maupun di akhirat. Seperti itu. Jadi solusi yang aku berikan pada kalian ketika kalian mendapatkan fitnah atau ghibah, satu, diam. Diam lisannya, diam perbuatannya, dan diam untuk tidak terus-terusan mengikuti tarian dendang mereka. Kalau mereka berdendang, mereka menabuk gendang gitu ya, kita jangan ikut-ikutan menari. Kalau kita ikut-ikutan menari, berarti kita termakan atau terpancing mainan mereka. Kalau kita diam, mereka akan capek sendiri. Seperti itu. Terus bagaimana ketika ada teman-teman kita atau orang-orang kita menjauh kita gara-gara kita kena fitnah atau ghibah? Kalau mereka percaya pada kita, berapapun, separah apapun fitnah dan ghibah yang mereka terima tentang kita, mereka akan menerima kita tanpa ada rasa jijik pada kita, karena mereka yakin kita tidak sejelek apa yang mereka kira, yaitu orang-orang yang menggibah tadi. Sebaliknya, orang membenci kita, seberapapun kabar baik tentang kita mereka terima, mereka akan menangisnya dan akan tetap membenci kita, ya, seperti itu. Itu justru akan menjadi seleksi alam. Siapa orang yang menerima kita apa adanya dan siapa orang yang tidak menerima kita apa adanya. Toh, kehidupan di dunia ini hanya sementara. Toh, teman kita, maksud aku, toh manusia itu tidak hanya 1 atau 2 orang, 3 orang, 5 orang, tapi banyak. Kita masih bisa memiliki peluang untuk berteman dengan manusia lain. Toh, tempat atau wilayah yang bisa kita jadikan hidup itu bukan hanya di kota A, kota B, kecamatan A, kecamatan B, tapi bisa di kota lain. Kita bisa pindah, kita bisa merantau untuk memulai kehidupan baru. Seperti itu. Jangan cupet, jangan merasa berkecil hati, luaskan wawasan, luaskan pemikiran agar kita tidak terpenjara di tempat yang salah, pindah ke tempat lain, seperti itu. Jadi solusi ketika menghadapi fitnah dan ghibah adalah diamkan, diam, diam, dan diam. Itu dulu teman-teman dari aku. Sekian, selamat pagi.